Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Amalia Setiaji, NIM A5102105152. Saya dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ekosistem dari kelas 5 SD, yaitu ilmu pengetahuan alam. Saya mengambil dari buku ini. Berikut ini adalah buku kurikulum 13 yang tahun ini akan digantikan menjadi kurikulum kemerdekaan. Dalam pembelajaran ini saya juga akan menjelaskan melalui video animasi dan penampilan AR. Apa sih yang dimaksud dari ekosistem? Ada yang tahu nggak sih apa itu ekosistem? Ekosistem sendiri yaitu suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang atau ke taman hewan? Apa sih yang Anda lihat di depan sana, di dalam sana, atau di sekeliling kebun binatang tersebut? Mungkin kalian akan melihat sejumlah pohon, tanaman yang merambat, rumput, atau semak belukar. Tapi ada makhluk yang berjalan di darat maupun di udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak lainnya. Anda perlu menambahkan tanah, udara, air, dan sinar matahari ke hutan untuk menjadikannya tempat yang sehat. Ekosistem hutan mencakup semua hal ini. Ekosistem adalah jaringan organisme hidup dan mati yang berinteraksi satu sama yang lain, berkaitan antara satu dengan yang lainnya, jadi memiliki timbal balik. Ekosistem mencakup semua makhluk hidup dan tidak hidup yang berinteraksi satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen biotik terdiri dari populasi dan komunitas. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, batuan, dan tanah. Individu adalah makhluk hidup tunggal, semisal ikan. Dan populasi adalah kelompok seperti gerombolan hewan tertentu. Melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik. Jadi, aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu menguntungkan antara pihak satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, yang satu untung dan yang satu dirugikan. Yang selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme, yang satu untung, yang satunya tidak masalah. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan terdiri dari yang pertama yaitu produsen, yang kedua yaitu konsumen primer, dilanjutkan yang ketiga yaitu konsumen sekunder, yang keempat konsumen tersier, dilanjutkan lagi yaitu yang kelima konsumen puncak atau akhir dari semuanya, dan dilanjutkan oleh pengurai atau dekomposer. Konsumen pada rantai makanan terdiri dari herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan.
dilanjutkan yaitu karnivora, hewan pemakan daging, dan dilanjut oleh omnivora, hewan pemakan segalanya. Contohnya seperti ayam. Jenis ekosistem. Ekosistem yang pertama yaitu ekosistem alami, seperti daratan, laut, dan perairan. Sedangkan ekosistem buatan seperti sawah, bendungan, dan sebagainya. Yang pertama dari ekosistem alami yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat terbagi menjadi beberapa yaitu hutan hujan tropis. Yang kedua yaitu sabana. Yang ketiga adalah padang rumput. Ekosistem darat sendiri juga termasuk ada gurun, taiga. Selanjutnya yaitu tundra. Ekosistem air sendiri itu terdapat ada 3 air yaitu air tawar, air asin, dan air payau. Hasil perkumpulan antara air tawar dan air asin. Gangguan pada keseimbangan ekosistem. Gangguan ini terjadi karena bencana alam, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan. Kali ini kakak akan memberitahukan bagaimana cara memelihara ekosistem dengan baik. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mendaur ulang sampah. Dan yang ketiga, menanam pohon. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran ekosistem melalui AR, yaitu terlihat pada gambar atau video bahwa terdapat 2 ekosistem, yaitu darat dan laut. Darat atau air. Dari darat sendiri terlihat ada beberapa hewan mamalia seperti yang terlihat pada video tersebut. Terdapat kelinci, terdapat rusa, jerapah, dan lainnya. Sedangkan yang ada di perairan terdapat ikan, hiu, dan ikan sebagainya. Juga terdapat di rawa-rawa seperti katak dan ular. Itu menggambarkan bahwa ekosistem saling memiliki hubungan satu sama lain. Pada video AR yang saya lihatkan ini menjelaskan juga bahwa ekosistem dapat tercipta apabila terpenuhi 2 komponen yang membentuknya. Terdapat komponen biotik dan abiotik saling melengkapi, timbal balik satu sama lain. Dalam buku tematik kelas 5, tema 5, ekosistem yang ada di dunia itu memang ada 2, yaitu alami dan ekosistem buatan. Dilansir dari Ensiklopedia Britania, ada komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem. Sudah dijelaskan sebelumnya seperti komponen abiotik dan biotik. Apakah kalian tahu bahwasanya hewan memiliki keterkaitan antara lingkungannya? Hewan dapat tumbuh kembang apabila lingkungannya yang memadai. Contohnya seperti katak. Katak akan hidup apabila ia bisa hidup di antara air dan darat. Dicontohkan lagi seperti hewan ikan. Ikan hanya bisa hidup di air. Itulah memiliki timbal balik antar hewan. Jadi saling berkaitan untuk bisa berkembang hidup. Dalam penjelasan pada AR, saya juga memperlihatkan bahwasannya hewan yang hidup di daratan itu lebih dominan dengan yang memakan rumput. Seperti halnya rumput berada pada daratan, jadi bisa dapat melengkapi timbal balik satu sama lain. Lain halnya dengan ikan. Ikan bisa hidup di air karena ikan menggunakan insang.
jadi memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ekosistem kelas 5, tema 5, ilmu pengetahuan alam. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.